Nah, jadi caranya itu satu-satu. Kita masuk sekarang di keahlian dokter. Kita buka lagi. Ini tidak boleh copy paste ini. Kalian tidak boleh copy Ctrl A, Ctrl C, paste di sebelah, jangan. Kalian copy paste seperlunya. Data apa namanya? Sekarang data apa? Keahlian dokter di user interface kan? Data keahlian dokter. Oke, di sini kita mulai dengan apa? Ini juga pakai ketik ya. Jadi nanti saat kalian buat tugas, tetap ketik seperti biasa. Hanya saja ada beberapa script yang seperlunya itu ya kalian boleh copy paste. Tapi saat kalian mau mengetik ya tetap ketik. Nanti ikut contoh yang saya kerja. Di tutorial saya ini contoh bagaimana cara mengerjakannya, kamu ikut seperti itu. Saat saya copy paste ya kamu juga copy paste. Mengerti? Kalau saya tidak copy paste, kamu jangan coba-coba copy paste. Mengerti? Dan di tugas itu adalah meniru. Jadi saat saya ketik ya kalian juga harus ketik. Saat saya copy paste bagian mana ya kalian juga boleh copy paste. Tetapi saat saya tidak copy paste, saya juga pakai ketik, terus kalian manja pakai copy paste, itu kalian langsung nilai 0. Mengerti? Jadi meniru proses yang saya kerjakan. Itu untuk tugasnya. Jadi kalau ini kan saya pakai ketik ya kalian juga harus pakai ketik. Kalian kalau copy paste mental enak dong, masa dosennya ketik, kalian copy paste. Sekarang di sini kita mulai dengan siapa? Siapa dari sana, dari ujung? Berdiri. Jadi sudah. Saya ketik apa nih? Kita buat form kan? Nah, ketik form sama dengan metode dulu kah? Metode kan tulisannya? Metodenya apa? Apa bedanya metode post dengan get? Parameter. Nah. Jadi post dan get. Post itu dia URL-nya dikirim. Post itu parameternya dikirim melalui URL. Jadi kelemahannya itu user bisa tahu value apa yang ada di URL kan. Itu menjadi kayak kurang aman kalau lewat URL. Kita bisa lihat bagian atasnya value yang dikirim toh. Tapi kalau post itu backend. Jadi kita tidak bisa tahu parameter apa yang dikirim. Bedanya di situ. Tetapi akan ketahuan jika kita tekan tombol di keyboard untuk melihat dia punya value yang ada di form itu yang dikirim. Kita bisa mengubahnya. Metode post lalu di sebelahnya action. Actionnya apa? Nanti saat kalian kerja tugas, kalian jelaskan seperti apa yang saya omong. Pada saat saya jelaskan post dan get, kalian juga harus jelaskan post dan get. Mengerti? Meniru. Jangan copy paste semuanya. Copy paste seperlunya mengikuti apa yang saya tunjukkan. Lalu keluar satu folder. Terus setelah masuk ke kontrol, masuk ke mana? Masuk ke insert. Setelah ke insert, kan ini ada di kontrol, ada di insert, kemudian data kalian. Selesai. Terus apa lagi? Oke, apa lagi berikutnya? Next. Ini yang belakang ini belum duduk. Oke, bagian ini kita perlu mengambilnya dari form. Jadi nanti kalian juga boleh mengambilnya. Boleh copy paste. Input group.
Tidak boleh semuanya copy paste. Kalian tidak lulus memang, teman. Nah, ini kita ambil saja. Kalian boleh copy paste untuk bagian ini. Ini kita ganti dengan 2. MB ini artinya apa? Nah, jaraknya 2. Oke, di sini apa? Isinya? ID karyawan. ID karyawan kan tidak usah diinput, oh. Dia auto increment. Jadi sabar, itu apa? Kalian dokter. Kalian dokter. ID kalian nama biaya kan? Nah, berarti nama dan biaya. Nama keahlian toh. Terus yang kedua kita ambil ini. Yang kedua apa? Biaya kayak biaya konsultasi toh. Biaya konsultasi dokter. Oke, nama kalian ini tipe datanya text, name-nya apa? Nama ya, sesuai dengan yang ada di database ini. Lalu ada required-nya. Kemudian berikut di bawah biaya konsultasi, name-nya. IP-nya number ya, karena dia berisi angka-angka yang nanti akan dihitung. Terus sudah, coba kita tes dulu. Karyawan, pasien, kalian dokter, sudah. Lalu kita harus menambahkan tombol next. Sebelah siapa namanya itu? Tombolnya ke mana? Input. Kelasnya apa? BTN apa? Terus nanti tugas bagian ini juga harus pakai ketik ya. Copy hanya seperlunya saja. Terus apa lagi? Oke. Kita lihat di sini. Oke, sekarang kita langsung maju ke grid-nya. Bagi 2 kolom toh. Kita tempatkan pointer di mana? Sebelum form. Lanjut yang belakang. Berdiri, yang dekat jendela belakang. Sambo. Jangan panggil orang Sambo, Feni. Repi, ayo. Apa Repi? Div. Terus kelas row dulu ya, kita buat baris dulu. Terus lagi div, lanjut. Div apa? Kolom toh. Kolom, terus SM, terus lebarnya 4. Terus berikut div. Ya, selanjutnya kita copy yang bagian ini.
Kita letakkan di yang 4. Oke, kita coba jalankan di pasien ini, kita kasih tambah garis lagi. Bukan dikontrol di user interface data. Feni, kalau mau tambahkan garis pakai apa? Kalau di data keahlian belum ada garis. Hah? Feni nih. Karyawan, pasien, dokter. Oke. Selanjutnya kita masuk ke data poli. Kita klik di data poli. Nah, di data poli juga sama. Di sini include konektor. Ini untuk koneksinya kan? Koneksinya dia ada di paling atas. Kemudian kunci halaman untuk kunci supaya orang tidak bisa akses. Ini saya sudah jelaskan di tutorial modul keempat. Kemudian di include CDNB4 ini untuk ambil dep konten bootstrapnya. Lalu nav ini untuk ambil dia punya nav. Navnya kita buatin satu kali, tinggal panggil-panggil. Jadi pas saat kita kalau mau edit navnya, sekali edit dia bisa berubah di semuanya. Data poli ini, oke. Kita mulai dari yang pertama. Next, yang belakang tuh. Oke, saya ketik apa nih? Form. Terus metodenya apa? Apa metodenya? Metode ada dua, post dan get. Oh. Kenapa kamu memilih post? Di layar apa? Terus actionnya apa? Actionnya kita menuju ke control insertnya toh. Wow. Control insert ini lokasinya ada di mana control insert? Nah ini di insert nih. Lokasinya di mana? Poli nih, data poli. Nah berarti dia harus keluar dulu toh. Kan dia ada di user interface, berarti dia keluar dulu. Terus keluar satu kali, masuk ke kontrol, kemudian insert, lalu data poli dot. Oke, begitu. Oke, sekarang isinya di dalam. Berdasarkan database-nya, poli. Poli ini ada satu saja paling gampang, Si siapa nih? Zulaika, berdiri. Oke. Ini kita ambil ya dari. Nah, ini kalian boleh copy paste bagian ini. Bagian ini. Yang lainnya ketik. Pokoknya ikut apa yang saya kerjakan. Volume. Oke, ini kita pakai 2. Ini apa, Zulaika? Defaultnya diganti dengan Zulaika. Kan kita mau input form toh. Nah, input form ini dilihat di database toh, ada ID poli, nama poli. Apakah dua-duanya dipakai atau satu saja? Yang mana yang mau dipakai? Nama poli. Nah, berarti di sini ditulis nama poli. Jago Zulaika.
Lalu di bagian bawah ke mana? Julaika. Ah? Name, nama poli. Sambung ya. Name-nya ini harus sesuai dengan di database. Terus sudah. Oke, sekarang kita cek dulu seperti ini. Ke data poll ini terekam ke sana. Oke, selanjutnya kita buat buttonnya. Buttonnya, next. Sebelahnya. Button ini ke mana? Berdiri. Hey, button. Info terus. Kelasnya untuk apa? Apa fungsi kelas button itu untuk apa? Membuat stylenya toh, style dari si button itu, button atau tombol. Ketika apa nih? BTN terus tipenya apa? Terus Rudolf, tipe-tipe button itu ada apa saja? Selain submit ada apa lagi? Rudolf, selain submit ada apa lagi? Banyak kan tipe-tipe button? Marsa, tahu? Tipe-tipe button itu kan kalian bisa lihat di sini. Tipenya ada button, ya toh? Button, kemudian ada submit. Kita lihat lagi. Ada reset. Reset apa lagi? Ini memang tidak terus. Reset terus apa lagi? Itu salah. Oke, kita sudah file, jangan lupa selalu di save, lalu di refresh, jadinya seperti ini. Terus saya mau tambahkan garis di bawah sini. Oke, sekarang kita pisahkan kolomnya tadi. Ini ulang-ulang, di masa tidak tahu lah. Siapa yang mau buat? Gusi, berdiri. Gus. Perhatian. Oh, sudah. Div class row. Saya kan bilang meniru toh, jadi nanti di dalam tutorial kalian jangan sebut gusi juga. Itu hanya jangan kalian sebut gusi lagi. Di plus row terus kalian suruh check in kok. Di plus kolom call terus SM small terus lebarnya 4 ya, kita pakai 4. Berarti sisanya berapa? Div terus Julaika, perhatikan sebentar saya suruh kamu tuh. Div berapa? Ya.
Oh, bentar. Bentar ya. Bentar. Sudah Gus. Jadi ini selanjutnya ketemu buat apa? Pindahkan form ke dalam. Pindahkan kemana? Ke dalam kelas yang lebarnya begini. Oke, saat dijalankan nanti muncul seperti ini. Iya kan? Oke, saya ingatkan lagi untuk tugas. Jangan copy paste semua. Ikut seperti yang saya kerjakan. Jadi karyawan, ada pasien, ada kalian dokter, ada poli, ada ruang. Nah, sekarang untuk buat ruang, siapa yang mau mengerjakannya? Julaika bisa untuk ruang? Hah? Bisa kosong deh Julaika. Julaika bisa. Kamu buat form input untuk kan poli tadi kita sudah kerjakan. Nah, sekarang masuk ke ruang. Ruang ini kan dia punya atribut hanya ada satu saja ini, Julaika. Hanya nama ruang. Oke, Julaika berdiri. Kita masuk ke ruang, data ruang. Nah, di situ di line yang pertama ada konektor kan, Julaika? Konektor itu tugasnya, fungsinya untuk apa? Menghubungkan data yang ada di database dengan apa? Dengan kalau mau ganti kamera dengan codingan. Bentar, saya mau konang hadiah. Ketemu kalau mau ganti kamera belakang ke pandem cara. Mau ganti kamera belakang, bentar. Mana ganti kamera belakangnya? Data. Bagaimana cara ganti kamera belakang di sini? Ah? Integrasi kalau dengan menggunakan pengaturan. Bentar. Sontak oleh kamera belakang.
Data tadi saya ada rekam tuh. Ini ada rekam jalan baru. Data ruang. Ya lanjut, kita ketik apa sini? Bagi apa div? Form. Terus ini kita ulang-ulang terus supaya kalian mengingat. Form lalu metodenya apa? Kalian jangan jawab, saya tanya Julaika. Post terus. Form itu kan ada dua, ada method dengan ada action. Biasanya ada name-nya. Method terus di sini selalu ingat itu. Action isinya apa? Julaika. Action isinya dia memanggil kontrol untuk insert toh. Nah, insert di kontrol ada di data. Ini kita data ruang ya, di data ruang. Nah, berarti kita ketik apa di sini? Iya, dia keluar dulu satu kali, lalu dia pilih apa? Kontrol terus insert, lalu data ruang dot tutup kurung siku. Tutup apa itu? Tahu itu tutup apa namanya? Ini simbol artinya apa? Siku. Kalau ini siku juga. Yang mana yang sebenarnya? Bukan kurawal. Kurawal tuh begini. Siku itu begini siku. Siku begini modelnya. Kalau kurawal begini. Kalau kurung biasa begini. Kalau yang ini lebih kecil lebih besar. Ya, itu bukan kurung itu kayak lebih kecil. Tapi kalau di program ditandai dengan tag toh, kita mau buat tagnya harus pakai itu. Oke, lanjut dalam isinya. Kita ambil dari Bootstrap sini, di input. Di kelas lain tuh mereka hanya belajar Bootstrap soalnya. Coba kalian cek di kelas lain. Mereka bukan buat web tapi hanya pelajari komponen yang ada di dalam. Nah, itu ke mana itu? Itu bagaimana ilmu yang menghasilkan komponen, Sa? Aduh, ini ada gambar yang iya kan, masa kita hanya satu semester belajar komponen saja, ini ke mana? Ilmu apa yang didapat? Itu komponen bisa belajar sendiri. Biar ada perhatikan, masa hanya komponen, Sa? Ya Pak, saya bilang ke bosan Pak, tiga kelas. Maksudnya, kita sudah bersemester lalu, mereka hanya belajar ulang itu. Iya, ulang baru belajar sesuatu yang tidak penting kayak begitu untuk kita. Yes, iya. Tapi dong senang toh sono tugas. Madong justru dapat ilmunya son berkembang. Oke, kita lanjut di sini Ctrl V. Di sini kita taruh 2. Nah, di sini tulis apa Julaika? Bentar.
Pada bu. Apa tadi ini? Zulaika? Nama ruang. Nama ruang ini tipe datanya apa? Teks, terus di sini kita isi apa lagi? Name-nya apa? Harus disesuaikan dengan database-nya. Terus lalu sudah ya, saat kita jalankan di data ruang seperti ini. Terus untuk buat tombolnya apa Zulaika? Div, buat tombol Zulaika. Input class btn, terus tipenya, terus value-nya, value yang ini yang nanti bakal keluar di labelnya, di tombolnya toh. Oke. Selanjutnya kita taruh di dalam grid. Oke, di dalam grid itu ketong buat ke mana? Zulaika. Div class row. Oke. Terus call terus empat, terus div SM berapa? Oke. Terus kita pindahkan form ke yang nomor, yang kolomnya 4. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalian dokter sudah poli, kalian dokter poli ruang. Oke. Oke, saya stop.